Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat faktur pajak apabila kita membuat uang muka dan juga pelunasannya ya. Jadi bagaimana cara membuat faktur pajak eh, dengan kriteria tersebut. Nah, silakan disimak tutorialnya berikut ini. Oke, jadi di sini kita sudah pakai aplikasi e-faktur Dummy ya. Masih aplikasi faktur Dummy karena ini untuk latihan membuat faktur pajak. Ini dirasa masih kompatibel dengan versi yang sekarang yang sudah versi 4.0. Nah, eh, untuk tutorial sekarang kita akan membuat bagaimana cara membuat faktur pajak apabila menggunakan uang muka dan juga nanti pelunasan. Nah, misalkan pertama kita buat faktur pajaknya dulu di menu faktur, kemudian pajak keluaran, kemudian administrasi faktur ya, seperti biasa. Nah, misalkan kita mau bikin faktur baru, berarti kita klik rekam faktur di sini. Kemudian katakanlah transaksinya itu standar ya, transaksi biasa kepada bukan pemungut. Kemudian tanggal dokumennya misalkan tanggal hari ini 28 Juli 2024. eh, Kita pakai berarti nomor seri faktur yang 2024. Kemudian katakanlah di sini referensi faktur bisa kita tulis nomor invoice-nya, nomor kontraknya, segala macam ya. Misalkan kita pakai nomor invoice em, 01 gitu ya, 2024 misalkan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk lawan transaksi tinggal kalau misalkan sebelumnya sudah pernah kita input ya di referensi, tinggal kita F3 saja atau kita pakai cari NPWP ya. Jadi kita tekan tombol F3. Kemudian kita cari lagi, misalkan tombol tekan F3 lagi. Nah, nanti akan muncul nama-nama yang sudah pernah jadi lawan transaksi kita. Misalkan di sini PT Pratama, misalkan. Oke, kita klik. Nah, untuk posisi sekarang gitu ya, e-faktur yang sekarang itu kan sudah 16 digit ya. Nah, ini kan masih 15 digit. Nah, cara merubah ke 16 digit gimana? Tidak perlu lewat sini. Jadi nanti ketika kita sudah upload dan approval sukses, itu biasanya nanti di apa PDF e-fakturnya itu sudah otomatis muncul ya nomor NPWP yang 15 maupun yang 16 digit plus nomor NITKU-nya juga. Jadi yang ini tidak perlu kita ubah ke 16 digit. Kita lanjutkan di sini. Kemudian untuk rekam transaksi, misalkan katakanlah ada penjualan terkait dengan TV LED misalkan. Kemudian harga satuannya berapa? Kita klik lanjutkan pengisian saja. Misalkan katakanlah satu TV-nya itu misalkan nilainya 10 juta misalkan. Oke, kemudian lawan transaksi kita itu memesan 10 buah TV. Artinya nilai total transaksinya atau nilai kontraknya adalah sebesar 100 juta. Nah, kemudian dari sini misalkan karena kita apa eh, rekanan kita beli banyak gitu ya, misalkan beli 10 gitu kan tadi. Nah, kita anggap aja kita kasih diskon lah. Kita kasih diskon di sini misalkan 1 juta misalkan. Artinya DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar 99 juta dengan asumsi PPN-nya di sini kan 10% ya. Kalau kita cari, misalkan kalau kita kalikan 11%, 99 juta, kita kalikan 11, dengan asumsi tadi ya, em, PPN sekarang sudah 11%, maka kita di sini kita coba ganti ke 10.890. Ini dengan tarif 11% ya di sini. Nah, kita simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru, misalkan penjualannya hanya sebatas LED saja ya, berarti kita pilih no di sini. Nah, di sini kalau normalnya, kalau transaksi normal ya, tidak ada uang muka, jadi langsung dibayar, langsung diserahkan barangnya, maka kita bisa langsung simpan di sini. Tapi tadi karena katakanlah lawan transaksi kita itu bayar uang muka dulu nih. Katakanlah dari 99 juta ini, itu dia uang mukanya misalkan 30 juta dulu misalkan. Maka
kita cek di sini ada uang muka dan pelunasan. Nah, kita cek di sini uang muka, kita klik, kemudian DPP-nya berapa? DPP di sini adalah DPP uang muka yang dibayarkan. Jadi bukan dasar pengenaan pajak yang total transaksi ini. Jadi bukan yang 99 juta, tapi nilai uang muka yang dibayarkan plus PPN-nya. Karena kan uang muka itu tetap harus kita terbitkan PPN-nya juga. Jadi misalkan tadi ya, uang mukanya itu kita bayarkan dulu misalkan oleh pembelinya ya, oleh lawan transaksinya itu 30 juta. Kita input di sini 30 juta. Oke, plus PPN 11%. Berarti kalau 30 juta, kita kalikan 11%, berarti 3.300.000 rupiah. Oke, di sini kemudian kita simpan. Nah, di sini akan ada notifikasi faktur dengan uang muka. Anda mengisi uang muka yang akan merubah nilai faktur Anda menjadi 30 juta dan PP-nya 3.300.000 rupiah. Apakah Anda menyetujui pembuatan faktur tersebut? Kita pilih yes. Nah, jadi eh, dengan dokumen faktur berhasil dibuat, apakah Anda ingin membuat faktur baru? Kita pilih no saja dulu. Nah, jadi di sini kalau kita cek ya, kalau kita lihat reviewnya, ini belum approve ya. Kondisi belum approve artinya kita masih bisa ubah dan hapus. Nah, kita coba previewnya dulu. Oke, kita coba preview, lihat previewnya. Oke, nah di sini adalah preview e-fakturnya ya. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, di sini ada harga jualnya, harga jual terminnya ya. Di sini adalah 10 juta plus potongan potongan diskonnya tadi ya. Potongan diskonnya tadi adalah 1 juta. Jadi di sini adalah total transaksi yang seharusnya dibayarkan gitu ya. 100 juta ini dikurangi potongan harga 1 juta. Artinya 99 juta adalah DPP yang seharusnya gitu. Nah, berhubung faktur ini adalah dibuat karena ada pembayaran uang muka, jadi ketika ada pembayaran uang muka, faktur itu tetap harus dibuat. Dengan nilai berapa? Dengan nilai sebesar sebesar uang muka yang dibayarkan. Nah, karena ini uang mukanya atau terminnya adalah 30 juta, maka nanti dasar pengenaan pajak penerbitan faktur ini adalah 30 juta. Plus PPN di sini 11% ya. Ini karena masih pakai dummy, artinya ini masih 10%. Tapi dengan kondisi yang sekarang gitu ya, eh, harusnya di sini adalah 3.300.000. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru nanti setelah ini misalkan sudah selesai ya, sudah katakanlah sudah benar, tinggal kita upload saja di sini. Kita pilih yes, oke. Nah, kemudian di sini masih siap approve ya. Baru nanti kita masuk ke manajemen upload, kemudian start uploader. Nah, ini harus kita masukkan sertifikat eh, elektroniknya. Ini karena itu ya, jadi ini mungkin karena aplikasinya belum kita masukkan ya. Kita masukkan dulu aja. Oke, passphrase-nya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan CAPTCHA-nya di sini. Untuk passwordnya sendiri kita menggunakan password Innova kita ya. Apa namanya sesuaikan dengan apa aplikasi yang apa namanya sesuaikan dengan Innovanya gitu. Password yang ada di Innova. Oke, kita masukkan CAPTCHA-nya sesuai dengan yang ada di layar. Y, X, kemudian passwordnya adalah Innova, submit. Nah, kalau ada notifikasi uploader berjalan, artinya masuk ke sistem DJP ya, server DJP-nya. Nah, awalnya di sini ketika kita balik lagi ke daftar faktur pajak keluaran ya, di sini approval-nya adalah siap approve. Nah, kita coba refresh aja atau F5 ya. Nah, sekarang harusnya sudah approval sukses.
Gitu. Kita coba preview lagi. Tadi ya, ini masih sama, harusnya sudah sesuai ya. Jadi uang mukanya 30 juta dari total nilai transaksi adalah 100 juta dikurangi potongan harga 1 juta. Nah, ini adalah pembuatan faktur pajak untuk uang muka. Nah, bagaimana kalau untuk yang pelunasannya? Nah, pelunasannya sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Kita rekam faktur yang baru di sini, sama dengan yang tadi. Em, oke, seperti ini. Kemudian nomor fakturnya. Untuk melihat nomor faktur terakhir yang sudah pernah kita buat, ada di sini ya, di menu referensi. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Kemudian tadi kita tekan F3, F3 lagi, cari nama lawan transaksi kita. Klik lanjutkan, kemudian rekam transaksinya. Tadi yang kita jual adalah TV LED ya. Jadi ini masih sama dengan yang jadi yang di sini tetap harganya adalah harga totalnya ya. Jadi tadi adalah 10 juta per unitnya. Kemudian jumlah barangnya ada 10 unit dan diskonnya adalah 1 juta. Jadi ini adalah angka DPP awalnya ya, kita simpan. Oke, nah berhubung kita mau bikin pelunasan, berarti tadi kan kita centang kalau tadi uang muka, nah sekarang kita bikin yang pelunasannya. Nah pelunasannya berarti kan tadi karena sudah sudah eh, uang mukanya 30 juta dari total 99 juta, maka sisanya itu kan berarti 99 juta tadi dikurangi dengan 30 juta. Artinya ada 69 juta untuk pelunasannya. Nah, kita klik 60 kita isi ya 60 juta, 69 juta. Oke, kemudian PPN-nya 11% dari 69 berapa? Misalkan kita kalikan 11%. 7.590.000 rupiah. Oke, di sini kita simpan, kita pilih. Di sini ada notifikasi merubah nilai faktur Anda menjadi 69. Jadi bukan lagi yang 99 juta, tapi yang DPP di sini ya. Seperti ini. Oh, sebelumnya saya revisi dulu ya. Kita no dulu. Tadi di sini ini masih salah ya. Ini kan masih pakai yang 10% ya. Kita coba ubah transaksi dulu. Nah, kita coba ganti. Kalau tadi 99 juta, jadi biar nanti match ya. eh, 11%. Jadi nanti biar match dengan yang uang muka yang nanti akan eh, disandingkan seperti itu. Nah, oke, PPN-nya totalnya adalah 10.890.000 dari nilai transaksi 99 juta ini. Nah, ini DPP-nya 69, pelunasan PPN-nya adalah 7.590. Kita klik simpan. Oke, pilih yes, pilih no, karena ini kalau yes berarti kita bikin faktur baru ya, kita pilih no saja. Nah, ini sama ketika kita buat, ini belum approve. Nah, kita coba review, preview ya, kita coba preview. Sekarang kalau tadi kan, jadi di sini totalnya ya, jadi nanti biar klop gitu ya. Harga jual penggantian totalnya adalah 100 juta, kemudian dikurangi potongan harga 1 juta, jadi total nilai DPP-nya adalah 99 juta, dikurangi dengan uang muka yang sudah dibayarkan, yang sudah kita buat fakturnya juga, itu 30 juta, kemudian dasar pengenaan pajaknya berarti sebesar 69 juta. 69 itu dari mana? Dari 100 dikurangi 1 dikurangi 30. Total ini adalah pelunasan, dikalikan PPN sekarang 11% berarti 7.590.000 rupiah. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya harusnya sudah benar ya. Nah, berarti tinggal kita upload saja. Kalau masih ada yang salah, bisa kita ubah atau kita bisa hapus. Kita upload saja, kita pilih yes. Oke. Nah, berhubung tadi uploadnya ini kan masih berjalan ya, uploadernya masih berjalan, artinya ini masih connect ke servernya DJP. Ketika sudah siap approve ini, tinggal kita perbarui saja atau F5 saja.
otomatis nanti jadi approval sukses. Harusnya ketika tidak ada masalah ya, tidak ada error atau sistem yang di reject, harusnya nanti sistem approval-nya berjalan sukses. Nah, kita coba lihat previewnya sekali lagi. Seperti yang sama ya dengan yang tadi. Harga jual dikurangi potongan harga, dikurangi dengan uang muka, maka terbentuk nilai dasar pengenaan pajak berupa pelunasan faktur pajaknya. Artinya ini semuanya harus klop ya, gitu. PPN-nya juga harusnya tadi klop ya. 7.590 ditambah dengan yang tadi ya, yang dari 30 juta tadi gitu. Jadi 7.590 ini ditambah dengan 3.300 harusnya itu setara dengan eh, tadi ya nilai PPN 99 juta dikali 11% tadi. Oke, kurang lebih seperti itu bagaimana cara untuk membuat faktur pajak terkait apabila ada transaksinya itu bersifat eh, kita buat uang muka dulu, baru nanti sisanya adalah pelunasan. Gitu. Jadi intinya adalah nanti biasanya harusnya ada dua faktur ya. Faktur pertama adalah faktur uang muka, faktur kedua itu berarti pelunasan. Gitu. Kalau per termin gimana? Ya berarti per termin ya. Jadi uang muka misalkan termin satu, kemudian termin dua, termin tiga gitu. Jadi eh, uang muka tadi itu dianggap adalah termin satu atau termin dua ya. Jadi nilai DPP-nya adalah nilai apa namanya nilai yang dibayarkan gitu. Nanti pada saat ketika di termin terakhir baru itu kita buat sebagai yang pelunasannya. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.